Ya, malam. Ya, malam semuanya. Ya, market volatile ya, market naik turun. Andai aja seperti sebenarnya kita sudah bahas ini sih, mau naik ke berapa gitu ya. Kita sudah bahas betulnya. Kalau teman-teman yang di Telegram sebenarnya udah ada info ya betulnya. Momentumnya BTC akan dibawa goya nanti. Sabar, kalau pertama gini saya tidak akan menjawab yang pertanyaan-pertanyaan koin lain. Seperti biasa, saya akan membahas dulu di awal adalah sesinya adalah BTC. Ya, malam. Jadi BTC dominan naik. BTC-nya tadi sempat ngepost di ternyata lebih dari 38. Tadi kan saya konfirmasi ke itu ya, teman-teman yang di grup Telegram itu di area ini ya. Nah, ini areanya bisa beda ya. Ini 07 nya 297. Ini salah lagi tulisan ini. Wali ini. Ini harusnya dia di 29 harusnya 293 ya cukup, tapi ini nggak week ya. Moga-moga aja malam ya, malam Pak Edi. Jadi moga-moga aja malam ini market mau kemana, bisa sideways, bisa menghabiskan waktu aja sampai tanggal-tanggal nanti mulai Sabtu itu mulai tegas turunnya, mulai kencang itu nanti Sabtu Minggu mungkin kemungkinan. Saat ini masih sideways biasa ya, ya biasalah gitu ya, menyelesaikan aja, tapi sudah tidak lama teman-teman. Jadi kalau lihat di marketnya sudah tidak lama, teman-teman sabar aja, tujuannya tetap sama, tujuannya adalah ke 25.000, market itu akan ke 25.000. Kalaupun ini ada sideways atau masih ada momentum perlawanan di 29.846 pun itu tidak lama dan akan tumbang kembali menurut saya. Pola yang akan terbentuk kurang lebih fase awal akan seperti ini dan seperti ini. Jadi tunggu aja nanti di toyibnya di area sekitar 25.000 sampai 25.800. Itu kapan? Sekitar akhir Agustus sampai awal September. Besok data pengangguran, nah apalagi tambah data pengangguran, menurut saya sudah tidak lama. Jadi kalau teman-teman yang saya mau ambil BTC down ya, kalau naik, pas naik seperti ini ada penaikan, ada perlawanan market, teman-teman cicil aja BTC down, ETH down, itu cicilin aja. Kalau di atas MA29 di sini, teman-teman itu tidak usah takut karena posisinya di tinggi. Nanti momentumnya nanti di sini, ini tinggal menunggu waktu aja. Tidak usah galau kalau posisi yang ambil BTC down dan ETH down itu tidak usah galau. Santai aja, tenang aja, cicil aja. Kalau dia naik antara harga 30 BTC-nya, tidak apa-apa, cicil aja BTC down, ETH down. Kalau begitu naik, teman-teman itu adalah waktunya untuk teman-teman nyicil kembali. Kalau saya gitu ya. Jadi tidak usah terlalu takut yang berlebihan. Mau naik ke atas sangat itu enggak, menurut saya sudah berat. Jadi momentumnya saat ini tetap seperti riwayat pada 2019, potensinya adalah di sini sudah double top terbentuk. Dan sekarang apa maknanya ya, tinggal tumbang, cuman ini menunggu momentum aja. Dan kalau ada perlawanan ke atas sedikit sudah tidak terlalu jauh. Karena kemarin itu cuman menimbulkan sebuah kegaulan market. Kalau minggu ini lebih cenderung mereka membuat bingung.
Makasih Bang Karwin. Membuat bingung aja marketnya biar teman-teman itu bingung mau naik apa turun. Kalau saya secara pribadi tetap konsen bahwa dia akan turun di area 25.000. Kapan? Kemungkinan Agustus. Agustus sampai September. Bentar saya tak ambil minum dulu ya, lupa ambil minum ya. Ya, malam Bang Alvin. Jadi yang perlu teman-teman pantau itu adalah momentumnya kapan sampai di 25.000. Kalau saya lebih cenderung konsentrasi di situ aja. Jadi nanti bagaimana take profit margin untuk ETH dan BTC nya di area ini antara 25.000 dan 25.800 gitu aja. Terus untuk market saat ini apa yang harus dibeli ya? Kalau saya tidak beli apa-apa, saya cuma beli ETH dan BTC gitu, sambil apa lihat market ya udah biarin aja. Terus kayak BNB kayak itu ya teman-teman, kalau kayak BNB ini apalagi marketnya seperti ini, dia naik sebentar dan walaupun potensinya tetap ada ndak untuk bisa naik. Kalau yang di bawah-bawah itu bisa naik, tapi kalau yang sudah tinggi-tinggi hati-hati ya, seperti MKR, seperti KOM ini ya, seperti BCH ini hati-hati. Market-market yang seperti posisinya sudah naik di atas semua, di atas MA99, kadang juga yang sudah ke FOMO, teman-teman perlu waspada. Gimana Om untuk market yang sudah tinggi-tinggi? Contoh ini yang perlawanan market ini. Nah, kalau ini teman-teman masih ingat, ini sudah pernah dibahas di BNB, ya BCH, ini kan tumbang kan, tumbang. Nah ini mau kemana targetnya? Ini kalau teman-teman masih ingat kita pernah bahas ini. Dan targetnya akan kemana? Targetnya akan ke MA99. MA99 bisa mbok garisi di sini ya teman-teman. Teman-teman, Om gimana Om garisinya? Ini aja resist dan support di sini. Ini yang akan dituju untuk BCH. Areanya adalah berapa? 210. Kalau yang ke bawah lagi 169. Jadi potensinya akan koreksi dulu area-area itu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah tinggi-tinggi, teman-teman jangan bawa gas terus, jangan bawa beli ini, sangkut. Ya. MKR punya cerita. Oh ya, oke. Ya, siap. Iya, MKR. Oke, MKR ini paling perlawanannya paling kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman ini khususnya yang para futur ya, bagaimana mengatasi seperti produk seperti MKR. Yang penting liquidmu jauh. Kira Om liquidnya 1.700 lah apa ya. 1.700 ke atas itu aman. Kalau naik cicil aja ya. Ambilnya apa? Short. Sudah tinggi, ini sudah toyib ya, ini sudah lebar-lebar, ini wis mumbul wis ini tinggi sekali kan ya. Tapi masih bisa ndak Om korek apa naik ke atas? Mungkin ya masih ada satu kali yang di 1425, ndak tahu apakah dia hari ini akan muncul apa tidak. Jadi tidak usah ke susu. Jadi kalau teman-teman ini para futur short gitu ya khususnya ya, teman-teman tidak usah ke susu. Karena ini ada perlawanan, kemungkinan potensinya kemana, garisi aja. Jadi kita garisi aja, caramu gitu. Nih 151 ada ya dah. Jadi jangan dipikir ini tidak bisa terjadi, bisa. Dan di sini ada 1384.
Jadi 1384 sana 115. Selebihnya tidak ada. Jadi momentumnya nanti teman-teman tunggunya antara 1384 sama 115. 1515. Ya. Sekitar 15 lah. Gitu. Jadi harus liquidmu harus di atas 15. Harus di atas 17. Wah aman, luwehan. Soalnya ini medeni ya, tak kasih tahu sih MKR itu pernah rekor 2 menit dia naik $100. Jadi harus kamu ukur sejauh mungkin. Kalau bisa berapa? 400. Ya misal 2000 enggak apa-apa. Liquidmu 2000 lebih HP gitu ya. Om enggak bisa kotanya banyak, ya aja serakah kotamu. Itu aja. Kan gak aman. Futur kalau kuotamu enggak serakah nanti aman. Ya paling ganas. Betul. BTC gimana? BTC sudah ngepost tadi di 29400. Menurut aku tetap galau. Paling sideways besok ini paling ada di tengah-tengah aja. Tapi momentumnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa? Yang penting tujuannya kemana? Jadi kalau ini sideways ini cuma membuat orang menjadi galau, orang melepas marketnya lebih cenderung seperti itu. Nah, kenapa BTC down dan ETH down saya tidak jual modalnya, saya yang jual itu take profit marginnya. Karena itu saya sudah susah untuk bisa beli harga 31.000, 31.500, apalagi kayak punya Bang Calvin BTC down dia beli di 31.500 sudah susah. Karena belum tentu sampai di sana. Mentok maksimal aja ini 30. Ini kan kemarin sudah 30 sudah ngeposisinya sudah gitu. Maknanya sudah cukup, tinggal di sini sideways biasa. Kalaupun dia naik enggak lebih dari 30.000 lagi dia tumbang. Itu aja. Karena berita FAD sudah mulai muncul ini percikan sudah mulai muncul. Itu baru awal. Besok Sabtu mesti ada amunisi tambahan untuk berita buruk nambah. Lama-lama kan ada yang namanya panic sell-nya ya. Kalau sudah ada panic sell-nya gitu ya, nanti akan drop gitu ya. Biasanya seperti itu. Baru nanti ada ditimpa lagi berita FAD yang lebih besar lagi. Nah, kalau sudah momentum ketiga itu bertubi-tubi berita FAD-nya, lah itu teman-teman mulai perhatikan apakah terjadi yang namanya panic selling atau kemunculan market itu merah secara masif dan terjadi sangat kerak gitu loh. Nah, itu kondisi market saat itu seperti itu. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah ketika baloknya itu sudah ada di ring sekitar 25.800 sampai 25.800 ke bawah BTC, itu berarti akan terjadinya muncul toyib. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja posisi balok ini. Maksud saya gitu. Jadi nanti kalau sudah harga di 25.800 itu yang mbok pantau itu adalah baloknya. Ini selesainya kapan lah? Ketika sudah ini berat nih, mau turun lagi sudah berat lah, itu berarti momentum di mana teman-teman bisa take profit margin tipe downnya. Gitu. Nanti akan ada. Loh kok gitu? Oh, bu, gambarnya tak memang bakal muncul kayak ini. Kayak nomoran B. Ini saya gambar seperti ini. Ini bukan saya gambar asal-asalan. Jadi ini yang saya pelajari dalam waktu 3,5 tahun ini, bagaimana market itu ketika penurunan. Jadi penurunan market yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah candle ini. Ini lastnya itu di candle ini. Ya. Jadi ketika tadi yang saya bahas itu candle ini, itu kan ditarik ke atas kan. Menariknya itu adalah posisinya bisa di MA25 atasnya atau MA99. Ini dua momentum di sini nih yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi napasnya itu akan di area ini. Jadi tidak ada penurunan yang terus-menerus dan tidak ada penaikan yang terus-menerus. Jadi kita mengambil napasnya itu adalah candle toyib. Gitu. Kalau beli pun tipe down, berarti yang mau jual adalah take profit marginnya dari tipe down.
terus disatuin dengan apa, dibeli. Kalau saya secara pribadi begitu muncul ini sampai di titik terakhir, saya akan belikan tipe BTC down saya menjadi BTC up, tapi modal saya yang di atas ini saya akan diemin. Jadi gini contohnya, saya akan menyatukan antara tipe up dan tipe down, ETF up dan ETF down. Momentumnya di mana? Ini saya kan sudah beli dari kemarin ya, di 30 ya. Harga saya sekitar 30, di bawahnya Bang Calvin. Bang Calvin itu lebih tinggi, itu 31.500 dari. Jadi lebih murah Bang Calvin daripada saya dapat lebih, harganya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi saya akan menjual tipe down saya itu di area-area ini. Begitu nanti di 25.800, saya itu sudah mulai siap-siap memantau market untuk menjaga kapan saya menjual atau mengeksekusi itu. Biasanya perkiraannya saya perkirakan aja, tapi di atasnya, contohnya di atasnya dari contoh nanti saya akan bukain dari tipe ETF down ya, ini BTC down aja. Oke, saya akan bacain dari BTC down. Cara bacanya gimana untuk ETF down ini? Ketika market ini sampai di titik ini, sebenarnya BTC itu marketnya itu teman-teman, kalau saya melihatnya dari area ini kan berarti kelihatan, ini kan posisinya di bawah ini, resistnya di balik ini ya. Berarti kalau tipe down itu kebalikannya dari market ini. Jadi saya akan membaca dengan pola yang terbalik. Ini saya akan praktekin ke teman-teman bagaimana saya membaca market tipe down ya. Berarti kan kebalikan dari itu. Kebalikan dari itu saya akan garisi pada posisi ininya, resist di dua resist ini. Dua resist ini akan menjadi pemandu buat saya kapan saya akan take profit margin. Jadi saya akan take profit margin, areanya itu adalah 0,094 untuk posisi BTC down. Jadi di sini saya sudah stop pasang penjualan 50%. Tapi di sisi yang lain, begitu ini kejual, saya sudah langsung mau beliin dari 50% ini menjadi tipe up. Kenapa gitu Om? Kenapa ndak buat jual semua aja BTC down? Ndak. Karena marketan kita nggak tahu. Satu itu. Saya pengen memakan habis semua market tipe down saya dari posisi di bawah ini. Ini paus itu cara kerjanya makan itu seperti itu. Jadi ini teman-teman, bagaimana cara berpikir paus di dalam memakan semua market. Itu dia makan kan di sini. Ini pausnya makan di sini ya. Dia jual itu secara berkala. Biasanya dia akan jual kalau pausan ecer-ecer. Lah karena kita ini bukan paus, ya paling penjualannya cuma 2 kali aja cukup. Di sini 50%. Di sini 50%. Tapi kita sedang memakan habis market ini dengan maksimal. Jadi ketika nanti di sini, Om, tapi kan di sini ini kan mesti ada perlawanan market ke sini. Iya, saya tahu. Saya tahu. Terus akan naik lagi, Om. Baru nanti ya. Enggak apa-apa. Memang saya akan jualnya 50%. Terus saya akan kombinasikan dengan BTC up untuk dibelikan BTC up, sama aja sebetulnya. Tapi minimal saya kuat di dalam area ini. Ini adalah area yang di bawah saya pengen kunci itu. Yang ini kan market di tengah. Jadi ini cara berpikir paus itu seperti ini. Dia makan dari atas dan dia tidak mau lepasin. Itu sama dengan market saat ini posisinya. Kalau teman-teman beli ETF down, ini kamu sama aja dengan paus yang makan posisi ETF down itu di sini, dan dia jual di sini, dan momentum di sini nanti penurunan lagi satu grade lagi, itu teman-teman bisa garisi di sini di spot ini. Itu baru posisinya teman-teman jual lagi yang 50% di area ini. Jadi ya. Jadi inilah cara saya menjual
market posisi BTC down di tengah downtrend. Seperti itu ya. Nangkep ya menurut saya ya. Terus untuk MKR ya, saya akan kembali ke MKR. MKR sudah belum lagi mau. MKR sudah ya tadi ya. Apalagi nih ETH ya, tadi ada yang tanya ETH. Oke. Kalau ETH sebetulnya sama dengan posisi BTC. Bagaimana cara mengkombinasikan pembelian ETH down itu dalam market saat ini. Karena marketnya saat ini tujuannya kemana? Tujuannya tetap dia akan tumbang pada market ini. Momentumnya apa dasarnya Om? Kenapa dia tumbang? Dasarnya Shiba punya paus duyung Om. Oh ya, ini ya. Jadi market saat ini saya akan menjual ETH down nanti pada market ketika menyentuh di area 1700 sampai 1625. Jadi ring yang akan munculnya Toyib di sini itu adalah areanya 1625 sampai 1700. Itu momentum itu nanti akan muncul. Jadi kalau teman-teman nanti sudah lihat Toyib ini di area itu, lah disitulah teman-teman bisa take profit 50% untuk ETH down-nya. Terus biar kalau mau disatukan dengan BTC up, ETH up, ya beliin ETH up. Tapi kalau enggak mau, marginnya mau diapa, mau nikmati dulu boleh. Tunggu aja nanti sampai koreksi, biarkan nanti di fase kedua take profit marginnya itu areanya adalah 1384 sampai 1472. Kurang lebih di situ area untuk pos yang kedua untuk Toyib yang kedua. Nanti Toyibnya akan muncul, kemungkinan potensinya akan di sini. Om, kok kowe iso ngomong ini dasarnya apa? Nanti tak bacain secara riwayat di sana. Riwayat di 2019. Momentum dan makna saat ini apa sih sebetulnya? Dari tanggal 28 ini market belum koreksi. Semua belum koreksi, belum itu ya. Karena market untuk ETH ini sudah terkonfirmasi secara 2019 itu dan sudah mapan. Dan kita sudah terkecoh, ini sudah sering saya bahas di area ini sudah maksimal. Ini adalah posisi dari di sini adalah ATH, di sini adalah setengah ATH, di sini adalah spotnya, dan ini adalah maksimal dari penaikan sama dengan kondisi 2019. Dasarnya apa? Ayo kita bedah secara riwayat. Jadi ETH ini riwayatnya pada 2019 kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi ini biar teman-teman ini Om, apa benar toh Om? Ini meh turun sampai November. Kalau secara riwayat di 2019 memang kenyataannya seperti itu. Nanti Agustus sampai November akhir atau Desember awal itu memang akan tumbang yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini di sini, ini sudah selesai. Ini adalah ATH, di sini setengah dari ATH, di sini adalah spotnya. Dan itu adalah harga tertinggi pada 2019. 2019 itu apa hubungannya dengan 2023? 2019 itu adalah 1 tahun sebelum halving. Ya. 1 tahun sebelum halving. Jadi 1 tahun sebelum halving itu adalah penurunan sampai posisi Desember, terus cuma dikasih napas 1 kali di Januari. Bentar. Jadi kita akan nanti setelah Desember itu dinaikin sebentar, setelah itu ditumbangin. Dan harga terbawah pada momentum 2024 kalau teman-teman nanti melihat bahwa market itu kembali pada area 1000, di bawah 1000 untuk ETH, itu jangan kaget. Karena memang momentum yang akan terjadi itu adalah harganya sama dengan Desember 2022. Jadi ini kan posisinya kan kalau yang di sini Desember 2018. Itu harga termurahnya pada titik saat itu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti narik dari
Februari itu harganya keberapa. Di sini teman-teman bisa menemukan, dikunci aja di sini, areanya adalah 900 sampai 1000 dolar. Jadi momentum yang akan terjadi kemungkinan besar itu akan dibawa ke sini dulu. Nah, terus apa hubungannya dengan kondisi market saat ini? Saat ini adalah mempersiapkan dari pra-halvingnya. Jadi nanti yang akan terjadi itu adalah cup and handle. Market seperti ini yang saya lihat seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu apa sih maknanya dari saat ini, nanti teman-teman perhatikan apakah betul suatu saat akan terjadi kondisi pola ini sampai 2024. Karena hampir rataan semua produk menunjukkan momentum persiapan menuju halving, yaitu cup and handle. Ini yang saya lihat. Padahal ini belum posisinya penurunan. Dari kemarin itu teman-teman kalau masih ingat tanggal 27, 28 itu masih angkat-angkatnya ETF, masih angkat-angkatnya BlackRock, orang masih bilang FOMO, orang masih bilang altcoin session. Tapi saya sudah melihat market seperti ini. Karena saya dasarnya adalah sebuah riwayat. Riwayat itu di tahun 2019. Jadi padahal market saat itu kondisinya seharusnya saya itu diem aja, santai aja, ya enggak masalah, wong saya itu sama Bang Calvin di bawah ini kok. Kenapa saya jual di sini? Ya saya lebih baik apa yang saya lihat secara market, lebih baik saya jujur dan saya jual semua. Reguler saya ngomong terus terang bahwa walaupun saat ini saya sadar bahwa tidak semua orang satu pemikiran dengan saya. Wong semua orang itu baru happy-happynya mau naik, bisa breakout seperti ini, kok Om Iwan kok berkata perbalikan dari semua orang. Tapi tidak apa-apa. Jadi sebuah perbedaan, saya percaya bahwa hal yang paling tertinggi adalah sebuah kejujuran. Kadang hal yang jujur itu belum tentu semua akan sepakat, belum tentu. Kadang hal yang kita anggap itu adalah yang kita katakan itu adalah jujur, kenyataannya belum tentu orang bisa menerima juga itu. Jadi saat ini ketika saya menjelaskan ini cukup berat buat saya, karena saya sampai sharing dengan beberapa teman di Telegram itu ini, tapi saya harus ngomong terus terang bahwa saya keluar market, saya sudah beli BTC Down dan ETH Down, saya sudah merubah market dari yang reguler jadi tidak reguler. Gitu. Om, SRW bakalan balik lagi ke area 04 ya, nanti dibahas SRW. Gue juga bisa ngomong, nah iki wong-wong ngene iki wong-wong sangkutan. Ya toh. Ora tahu ndelok live ngocek ra jelas. Kowe ndelok YouTube, kuwi ora ana sing tak rubah ya Edwin ki tak jawab kuwi. Ya, omonganmu aja sengah, nanti tak. Kowe ndelok YouTube pada tanggal 28 sampai sekarang ini itu tidak ada yang saya rubah. Data itu tidak bisa dibohongin. Kita live langsung tanya jawab. Ya. Dan gue ora percaya meneh, kowe komen bar iki tak blokir. Ya. Ya. Orang-orang toksik seperti ini tidak mau belajar, maunya ngoceh, ra jelas, langsung tak eksekusi. Ya, saya enggak peduli kok, bener. Serius saya butuh orang yang mau belajar, ora butuh wong sing komentar sengak. Daya kowe njaluk bukti to. Kowe ndelok nang ngene YouTube. Ya, YouTube lah kowe engko kuwi kan ana buktine. Ya toh? Tanggal itu tuh kita bicara apa kan kowe ngerti, ngono lho. Ya. Maaf ya teman-teman, sing kaya ngene iki langsung tak blokir. Karena apa? Orang seperti ini tidak mau belajar, betul ya.
ya. Dan saya sebetulnya bukan butuh follower, ya. Serius saya ngomong terus terang. Saya butuh orang di bangsa ini yang mau belajar di dalam dunia trading. Itu yang saya butuhkan. Dia wis tak eksekusi langsung. Ya. Jadi kenapa? Biar tidak toksik. Orang yang di sini itu margi, ya toh. Kita tidak kesangkut wis ape yo. Semua penurunan malah yang lain itu loh, kalau teman-teman perhatikan itu yang lain mesti sangkut. Banyak ini. Serius, dari tanggal 26 27 itu ya. Kalau Juni akhir itu tidak keluar market, banyak yang sangkut. Serius, FOMO-nya tinggi. Gitu ya. Iya, biasanya wis muncul mesti yang orang-orang yang sing marah gitu tuh ya, itu wis iso tak prediksi itu terjadinya ya sama. Mesti ada muncul ngono-ngono wong marah, jiwane marah. Kan apa ora gelem belajar, sangkut ngoceh-ngoceh ora jelas ngono. Kalau yang di sini seharusnya kan sudah kita dapat info, ya toh. Malah kita ini terbebas ora sangkut malah. Ya toh. Harusnya bener kan ya. Oh wong iki kok ya toh. Kangen Om, udah lama nggak muncul ya. Ngene-ngene iki mesti ana kuwi Bang Calvin, Pak Edi itu sama teman-teman yang lain ya. Kalau ini wis jelas Om, ya. Gitu ya. Yo, apalagi yo. Itu tadi intermezzo ya rasa diurusi, wis tak eksekusi yo. Ngono-ngono ki langsung tak eksekusi ora kesuwen. Ben ora ngeres-ngeresi. Ya. Ini itu ya, tadi Shiba ya Bang Calvin ya. Shiba, oke ya Shiba. FTM XVG ya oke. Om kira-kira caknya bisa bertahan tidak sampai pas Calvin lah. Yang sing muda-muda ini coba Bang Calvin itu suruh komentar toh, karena kadang-kadang aku tuh malah update-nya secara project itu tidak tahu. Nah itu yang teman-teman perlu juga, yang kira-kira itu sudah ngedrop banget itu apakah produk itu memiliki apa ya pertahanan yang cukup baik atau tidak. Thank you Smokis. Belum tentu naik juga, nanti dilihat dulu aja. Untuk Shiba ya, Shiba kenapa ini? Oh Shiba ono perlawanan. Sabar, ono perlawanan sabar bro. Kalau di sini ya ini pertama belum jebol, ini kan berarti seharusnya kan sudah di take profit 70% ya. Kalau yang dari bawah ya, itu 70% harusnya mbok jual. Kan targetnya gitu ya. Yang 30% gimana? Kalau belum jebol enggak usah dijual ya. Nunggu sampai apa? Sampai momentum aja. Siapa tahu dia bisa sampai di sini dan setelahnya sama. Membentuk untuk mempersiapkan pra-halvingnya, yaitu cup and handle. Gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah ini akan sampai atas ini atau cuman di atas nanti double top kecil baru turun lagi, kurang lebih polanya seperti ini. Untuk yang di sininya 30% sisanya aja yang di masih di save. Kan kemarin belinya sudah harusnya di toyib sini ya, minimalan di sini atau di sini, ya kan? Gitu. Jadi kalau teman-teman beli di toyib sudah seharusnya teman-teman harusnya lebih safety, lebih tenang secara psikis, cara menjualmu juga enak, gitu loh maksudku. Ya toh? Jadi tinggal memaintainnya aja yang teman-teman persiapkan. Gitu ya Bang Calvin, targetnya adalah 0,921, kalaupun ke FOMO ya 0,97.
Jadi saya tidak memberikan angka yang lebih di atas karena apa? Menurut saya kemungkinan besar memang sudah sangat wajar untuk, jadi gini, posisinya Shiba ini termurahnya kan sudah di sini, betul ya. Jadi yang teman-teman sudah beli di sini, yang dijual apa take profit marginnya aja. Nanti teman-teman belinya lagi kapan? November atau Desember awal, itu nyicil lagi di bawah. Dan nanti naik jual lagi take profit marginnya. Jadi margin yang di sini sambung gunakan di sini, mbok jual lagi di sini untuk menimba di sini margin. Ini menyatukan margin to margin. Ini mbok makan habis semua, tapi produkmu yang di sini taruh aja ini $500 ya. Ini diemin aja. Ini akan menjadi titik harga terendah sampai Februari. Jadi ini pertahanan cukup bagus 0,5. Itu bagus sekali. Jadi tidak usah takut yang teman-teman sudah dapat kemarin di 05, itu santai aja. Wih, hargamu wis harga istimewa pakai telur, ya. Tak target 0,0013, 0,0013. 13 ini di sini. Wah, keduren, Bro. Keduren. Enggak sampai, terlalu berat. Kalaupun bisa naik, potensi yang paling mungkin ya, ini aja sudah terlalu berat toh. 10 kill 01 sudah habis ya, gitu ya. Oke, Shiba seperti itu. Bang itu pakai aplikasi, karena kan kalau yang saya bisa pakai TradingView dari aplikasinya Binance, karena kan paling enak untuk membaca aja. Tapi kalau saya beli di toko kripto. Mbok Alvin koyok LDC apa gitu. Bang itu Algo. Jadi tadi apa ya? FTM sih. FTM, oke. Aku ndak download ini. Aku langsung tak dari Google pakainya gini, Binance.me, karena Binance tok ndak bisa diblokir. Ini kan sebenarnya aplikasi tidak boleh edar di Indonesia, sudah diblok oleh Kominfo. Bisanya pakai Binance.me. Binance.me. Karena ini kan termasuk sebenarnya Binance ini kalau di Indonesia ini ilegal, Mas ya. Jadi bukan legal. Saya cuma pakainya itu pakai membaca catnya aja, karena ada TradingView-nya kan dia. Jadi saya cuma pakai untuk membaca cat, sama kalau beli tetap saya pakai toko kripto. Karena sudah regulasi jelas. Jadi untuk teman-teman di Indonesia ini ya belilah produk-produk yang sudah terdaftar secara Bapepti. Karena dasarnya itu. Karena semua kan sudah ada tata caranya. Gitu ya. Ikuti pemerintah ben ora biru-biru. Ya. Wah, ini sudah seperti ini. Santai aja ya untuk FTM. Hadap siapa? Kapan waktunya, targetnya Om? Untuk FTM ya gadisi paling gampang nih ini. 0,31 lah 9. Karena ini semakin turun kan otomatis, apakah nanti momentumnya bisa langsung strong juga belum tentu. Kemungkinan kalau dia tidak strong kan berarti ininya lebih turun di sini kan, ya kan? Jadi kan momentumnya kan seperti ini kan lebih turun. Nah berarti kan bisa jadi dia momentumnya tidak itu langsung tinggi gitu, enggak.
Bisa juga lebih turun dari ini. Contoh, kemana Om? Nah, kalau dia lama ya bisa turun sampai sini. Mungkin ya, di area-area ini. 0,287 toh. Dan berikutnya tumbang kembali. Tapi naik menurut kalau cuma 0,2829 tuh ya dapat lah. Kalau FTM loh ya. Tapi kalau nanti dia bisa strong di atas ya maksimal mungkin ya taruh aja, jangan yang terlalu berlebihan lah. Maksudnya lebih baik teman-teman karena momentumnya sudah tidak banyak, lebih baik teman-teman berusaha untuk melihat market BTC-nya, karena tidak mungkin dia berlawanan secara itu juga tidak mungkin. Kemungkinan besar dia akan seperti apa ya kurang lebih mungkin polanya cuma seperti ini. Ya udah selesai, nggak ada masalah. Nah ini nanti yang malah yang ke bawah ini bisa lebih bawah di sini teman-teman. Ke depan kalau di Februarinya itu bisa sampai mungkin tidak sampai bawah, sampai di sini tok bisa, atau mungkin memang sampai bawah. Karena ini posisi dari sini ke sini ini juga sudah ada ring. Ijek mudun kan Om. Kalau turunnya sih sebenarnya tidak, harusnya lo ya, FPN ya. Kalau turunnya enggak. Ya paling di sini-sini tok, enggak lebih dari 224 0,224. Karena apalagi ini sudah membentuk posisi ini toyib lagi loh. Ini toyib lagi nih. Dia muncul. Jadi sudah tidak panjang gitu, Pak. Jadi kalaupun dia turun tidak terlalu banyak, tapi teman-teman sabar aja untuk FTM ini pasti dikasih napas antara 0,28 sampai 0,32 itu sangat mungkin terjadi. Gitu ya. Iki saya kita kawan itu aneh-aneh ya. Ono XDC. Siapa lagi XDC? Prano koin ini. Ini koin apa ya? Nggak ada berusaha. XPG ya malam ini nanti ya. Malam Om, BTC hari ini bisa naik kah Om? Iya saya B aja. Kalaupun tadi sudah di 29.400 itu sudah oke sekali. Paling dia tuh besok pagi turun lagi. Nanti finalnya itu menurut saya nanti Senin baru ada. Kalau Sabtu sudah merah ya itu tumbang terus. Kalau Sabtu sudah merah loh ya, merahnya sudah panjang, Sabtu malam itu sudah mulai merah panjang. Ya udah, berarti OTW ke 25 itu sudah tidak lama lagi. Kalau targetnya untuk Agustus ini menurut saya bisa sampai 25.800 itu sudah kesentuh. Jadi saya tidak konsentrasi kepada koin-koin reguler. FDM gimana Om lu? Mau wis lu. Barusan FDM. FDM baru itu dibahas. Coba toh, Bro Edi Kerguso itu tolong diatasin dulu. FDM ini di bawah ini. Bro, tes. Bro Ferguso. Kijang satu. Gila. Algo enggak apa-apa, Algo. Kalau mau masuk aja. Kabur dia Om. Waduh. Kabur lho kuwi, Ferguson ndelok kuwi langsung kabur iki mosok iki. Napa kuwi? Ferguson langsung kabur napa so? Wis so.
Targetnya untuk itu untuk algo tunggu aja ya 0,014 0,14 targetnya itu ya. BTC Om, BTC Sideway tunggu aja. Kalau tadi sudah di 29.400 sudah ngepost sudah cukup bagus untuk napasnya. Sebenarnya kan targetnya cuma di MA7, tapi itu tadi sudah sampai MA7 dalam 1 hari. Iya. Ini sebenarnya sudah lah, kalau umpamanya bisa ke MA25 Om ya bisa, boleh. Depan mau dinaikkan dulu ke MA25 lagi ya bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil, kemungkinannya lebih cenderung saat ini adalah sideway menghabiskan waktu, nanti pada antara Sabtu dan Minggu itu mulai tumbang sebenarnya. Jadi kalau saya melihat saya fokus kepada targetnya apa, bulan ini targetnya kemana, BTC kemana, BTC ke 25.800 sampai 25.000 areanya, itu aja. Kalau saya lebih konsentrasi ke situ karena produk yang saya beli itu adalah ETH Don sama BTC Don. Saya tidak beli reguler, enggak. Reguler saya sudah saya lepasin semua ya. Jadi dan saya tidak beli produk ini banyak ya, ETH Don dan BTC Don ini saya beli itu cuma $100, jadi tidak banyak. Saya diemin, tujuannya adalah nanti di 25.800 sampai 25.000 nanti saya take profit margin untuk BTC Don, dan untuk ETH saya akan target untuk penjualan ETH Don saya pada ring area 1625 sampai 1715. Di area itu nanti saya akan jual ETH Don saya, marginnya aja. Jadi yang di atas itu yang saya diemin itu tetap adalah modalnya. Jadi dengan seperti itu, kenapa tujuannya kamu mau makan habis semua margin dari bawah ke atas. Dari atas ini sampai ke bawah ini kita mau makan semua. Caranya apa? Menyimpan modal yang di atas ini biarin aja. Yang kita mainkan adalah margin. Ya paus itu cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan lama-lama di dalam live ini, teman-teman nanti akan ngerti intisarinya. Bagaimana mindset seorang paus itu, cara berpikirnya seperti apa. Mereka tidak beli kayak kita retail gitu, tidak beli. Mereka beli cuma sekali, ditoyep, pukul, hajar, peng gitu. Ya, di atas ini caranya dia beli. Ya udah enggak usah pusing, BTC Don aja mereka yang tahu ini ya. Udah diem aja, ini dia makan di sini nih paus di atas ini. Tujuannya untuk apa? Sampai nanti November dia jual cicil. Finalnya di November dia lepas semua. Itu aja, simpel. Ya. Ini cara saya mengatasi market yang berpotensi untuk pembalikan arah dari uptrend menjadi downtrend. Ini cara saya mempergunakan market yang ada. Jadi saya tidak membeli produk reguler. Saya cuma beli ETH Don dan BTC Don. Berapa tadi BTC Don? BTC Don targetnya melihat gini, caranya melihat BTC Don itu sebetulnya bisa mau kasih tanda sendiri di sini ya. Ini bro ngintip Pak. Caranya adalah spot yang di bawah ini time frame-nya 1 hari. Di dalam spot yang di bawah MA99 ini dikunci 1. Terus kunci yang kedua di sini. Sebenarnya di sini kan juga ada di 25.300. Biasanya saya akan garisi 3 area ini. 3 area ini yang akan menjadi posisi toyibnya. Caranya mbok kunci semua ini. Nanti kamu akan tahu targetnya berapa.
targetnya adalah 25.800, 25.300 atau 24.850. Kunci aja di ring itu, karena nanti kemungkinan besar dia akan menuju di situ. Dan setelahnya napas kembali ke atas, baru setelah ke atas dia mau ke mompa ke bawah. Biasanya seperti itu. Dan di sini adalah penjualan untuk TPM kedua. TPM kedua bagaimana cara melihatnya? Ini yang di sini, ini kan yang di bawah. Ini taruh satu grade lagi adalah spot yang ada di bawah ini, dan resist yang ada di atas ini dikunci. Jadi ring yang akan dimainkan adalah sekitar 21. Kadang kalau teman-teman ketok yuk kedawan kadon, kasih aja ring lagi yang di antara ini. Ini kemungkinan besar juga bisa terjadi di 22.872 sama 21.400. Yang di paling bawah itu adalah 19.600. Nah, 3 ring ini yang teman-teman harus cari adalah candle type-nya. Ketika candle type itu muncul, nah disitulah teman-teman jual untuk TPM yang berikutnya, yang kedua. Ini yang saya lakukan di dalam BTC Don. Jadi TPM keduanya nanti saya di sini. Jadi ya, targetnya sesuai dengan BTC. Jadi mengikuti BTC. Karena market dari ETH BTC, BTC Don itu marketnya itu kan naik turun. Kita tidak bisa membaca secara sempurna dari riwayatnya BTC Don. Bisanya kita membaca marketnya BTC-nya. Jadi kita ikutin BTC-nya aja pada saat itu momen beli atau momen jual, lah di situ kita eksekusi. Gitu. Jadi saya pakainya tetap marketnya reguler BTC untuk mengeksekusi BTC Don. Gitu. Enggak ah. Itu enggak saya hilang loh, Ci. Enggak saya hilang. Enggak mau ah, kayak setan. Vicky Vicky ya, iki lho anak-anakku iki lho. Anak-anakku iki lho. Nah, anak-anakku ngene iki. Ya gede-gede ya. Lah, malah boleh. Saya ya ketak lagi ben. Muah. Ini lah anak-anakku. Iya, anakku 5. Amin. Oh, semuran. Oh iya dong. Ya, bahagia gitu ya. Masih Pak. Apa untuk ini XVG ini produk apa lagi? Ini sudah selesai loh XVG ya. Makasih Bro Ar. Ini XVG ini sudah selesai. Ya. Ini akan momentumnya akan ke apa itu? Hati-hati ya. Ini takutnya nanti setelah itu tumbang. Saya tidak tahu apakah dia cuma berhenti di sini. Biasanya kalau pola seperti ini ya. Kalau ini kan sudah selesai. Ini marketing sudah kerja di sini. Ini adalah penjualannya sukses. Jadi di sini ini kerja sukses. Produk ini di FOMO dan banyak yang kesangkut. Jadi sukses. Produk yang di pump seperti ini jangan buat beli. Ya, saya berharap teman-teman yang di CBT ini tidak lagi tersangkut dengan pola-pola seperti ini. Kita sudah membahas ini berulang kali. Kalau sampai masih tersangkut dengan pola-pola seperti ini, kebangetan menurut saya. Ya, jadi bagaimana ini kondisi market seperti ini akan turun, dan turunnya itu melebihi dari MA99. Ini akan turun ke bawah sini. Jadi hati-hati ya. Om bisa enggak Om dia melawan? Kalaupun dia bisa melawan itu cuman polanya untuk mempertahankan sementara dan tumbang.
Karena di sini sudah sukses secara marketing ini sudah sukses. Mereka jualan dan laku. Ya. Gitu ya. Nyangkut iya lah ini kamu salah, ini jebakan Batman namanya. Ini berat sekali. Jangan pernah beli momentum di mana FOMO. Ini bukan pembelian. Pembelian yang baik itu adalah di bawah MA99, itu adalah candle toyib. Ini yang pembeliannya benar, teman-teman tidak mungkin sangkut. Menurut saya teman-teman dengan pola toyib ini yang sampai sangkut itu sebenarnya keterlaluan sih, odoan. Odo keterlaluan karena ini kan posisi di bawah. Tidak mungkin toyib ada di tengah atau di atas. Contoh ini kita bicara monyet om. Oh lah itu aduh matang berat itu, ini sudah berat ya. Jadi contoh ini ya, ini sebagai contoh aja. Contoh ini kan algo ini di bawah gini. Lebih baik kamu beli produk yang seperti ini. Dia sudah posisinya di sini toyib nih ya. Om ini turun terus tidak apa-apa posisinya di bawah, tapi minimal ini adalah sebuah pertahanan. Candle ini yang teman beli, minimal dia akan tetap naik. Jadi jangan beli di area atas MA99 ini. Di sini ini saya jualan karena saya membeli di sini. Dan paus itu cara kerjanya belinya di sini. Ini makan dari panic sell, dia makan di sini paus makan. Ya, seperti contoh ini algo. Om, paus makan nih kapan? Ya kalau kamu pengen dapat harga seperti paus ya belilah sekarang kayak gini. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan candle toyib ini, nanti kalau sudah papak-papak seperti ini, momentumnya dapat, nanti teman-teman akan ngerti, oh ini tuh bang, ini pola ini nanti akan dipertahankan di sini. Nanti lihat aja, pantau aja, nanti akan itu. Om kalau seandainya nanti masih ada turunnya sedikit, ya paling kalau umpamanya turun sedikit ini ekor ini tidak akan ditembus. Ya itu gampangnya itu. Nah, setelah ini kemana polanya? Nanti teman-teman jangan berpikir dia akan naik ke atas. Polanya setelah naik di MA99 dia akan ke sini membentuk. Ya, algo itu polanya seperti itu. Dan dilihat apakah dia sudah di bawah atau belum. Oh harganya sudah di bawah. Berarti dia sudah harga ini oke sekali. Kalaupun dia penurunan kembali, dia tidak akan banyak. Setelah itu tumbang dan membentuk pola baru, yaitu bull run. Ini 2024-nya seperti itu. Gitu ya. Tuh, sudah dijelasin ya, itu tanya ambil Bang Alvin lebih tahu secara benar om BTC bakal halving. BTC bakal halving tapi tahun 2024 April. Dan nanti harga termurahnya dari itu biasanya 2 bulan sebelum halving. Itu biasanya umpamanya halvingnya besok itu kurang lebih kan diperkirakan awal-awal April 9 sampai 15-an kita belum tahu. Nah itu nanti apa harga paling di bawah biasanya 2 bulan sebelum itu, biasanya area-area sekitar pertengahan dari Februari itu teman-teman kalau sudah ada candle toyib nanti mulai beli itu akan naik bulan kurang lebih bulan itu biasanya sekitar 13 bulan sampai 18 bulan, tapi sebetulnya menurut saya cuma 13 bulan karena yang 18 bulan itu adalah posisinya ada penurunannya, setelah itu baru naik lagi. Gimana SRB menurut pandangan Pak Iwan? Aku baru join. Oh ya, siap Bro Gandhi.
Bro Oka SRP, oke gas SRP teman-teman. SRP SRP iki logone iki X. Logone ndak X SRP iki. Coba ya. SRP itu logonya apa no? Bentar. Oh iya. Oh iya. Oh, SRP itu logonya X. Oh. Iya sesuatu. Logonya kan kayak Twitter. Ya. Logonya kayak Twitter. Ya sesuatu. Nah, di dalam sesuatu itu lek logone Y Yudi. Mosok noh? X lho ki lho. Bedane apa iki? Bedane apa nang mbek Twitter? Logone bedane apa? Bang Alvin. Nah. Bedane apa ini? Nggak ada bedanya. Menurut aku something. Oh gitu. Tidur berdiri. Ya berarti kita ya apa yang tidur berdiri iki kuwi. Sing iso jelaski Bro Bro Edi Sunawan Ferguson. Di bocah iki. Ora ketok. Iki bocah iki masuk dari lho Kuang Nese iki lho. Wis kakean dientoki Bro Edi. Angger Kuang Nese muncul, Edi Ferguson mlayu, ora ana. Engko ana Kuang Nese, engko ana ora ana delono. Aduh. Wes karepmu wis. Iki piye? Bahasane padha le makane kuwi. Ya toh. Corake padha wis. Iki aja ngono lho, Pak. Apa Edi Ferguson. Tumben sampai malam. Iya, tadi itu malah memang aku ada acara keluarga. Ada keluarga datang jadi saya harus acara keluarga dulu, makan dulu, tenangane. Coming. makan dulu baru itu. Nah, kalau untuk SRP gini teman-teman, kalau mau mbok cicil lagi nanti sabar dulu. Kalau menurut saya sabar dulu 0,59. Om, lah kok yen sampai mudune 0,4. Ana sing komen ngono iki, bener. Bukan 404 lagi. Ya DCA-mu 06, 05, 04. Jawabannya ngono. Cuman ini khusus ya, yang kowe siap untuk menahan market ini sampai 2025. Kowe meh mbok DCA ora apa-apa. Ya, tapi dari mana? 059 atau 06, 05, 04. Mbok gane kan nanti jadi 05. Dicicil aja. Nanti disiapin untuk tahun 2025. Lah Om, wah yang ngono berian aku 04. Lah iya 04 kok nyangkut ning ngono. Kan ora. Kan gitu. Ya jadi carane piye ya wis DCA-no sebelum 0,58. 0,59 itu wis mulai DCA pelan-pelan aja. Mumpung cek duit dit.
Nggak sabaran Om, mumpung duit lho. Basane ora nguwati. Iki lho Bro Elit, Bro Elit. Duyung paus Om lah. BCA itu apa Bang Calvin tuh Rama itu. Jadi dibeli lagi biar itu apa harganya gabung. Jadi harga nanti di atas sama di bawah cicil ya luwih gampangnya dicicil ora mencicil ya dicicil. Nah iki rak komi. Iki lho. Di kredit Om lah kuwi. Ya 0,9, 0,5, 0,4 lah kan enggak tahu sampai 0,4 atau ora ya ya enggak orang sampai 0,4 kan minimal 0,9 0,59 kamu dapat. Soal kan kita belum ngerti semua itu gini. Ini yang perlu mbok takuti loh ya dari SRP ini yang perlu kita waspadai adalah satu. Dia itu sudah menang. Itu tantem sih dalam mindset kita. Dari dituntut menjadi sudah menang. Itu poin kunci sih. Mindsetnya biar nanti sama dulu mindsetnya. Dituntut lagi Om, enggak apa-apa. Biasanya yang sudah menang seperti itu mau mbok tuntut berapapun itu cuma waktu, tapi psikisnya para holdernya sudah tenang. Itu poin penting. Itu dulu ya. Itu yang teman-teman harus oh iya apa benar apa enggak nanti kamu bisa mikir sendiri. Itu pilihan nanti kan di kamu sendiri ya semua. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana kondisi SRP yang saat ini itu sudah berbeda dengan kondisi pada saat dituntut dan tidak ada kejelasannya pada tahun-tahun yang lalu. Sekarang ini berbeda kondisinya. Nah, pertanyaannya kan para holder ini menganggap bahwa ini sudah harga standar di bawahnya apa belum? Itu kan yang jadi permasalahannya di sini. Takarannya mana? Takarannya apa? Takarannya bisa nanti dia naik. Nah, kalau dia mantul berarti investor berpikir bahwa ini tidak layak harga segini ini sebenarnya sudah kemurahan. Kan gitu. Berarti ini kan baru dari dia ngegas ke atas, ini baru menciptakan yang namanya pertimbangan market. Kurang lebih seperti itu. Bacaannya kurang lebih seperti itu. Market ini sedang dibaca kepada semua holder SRP bagaimana harga ini sebenarnya yang tepat untuk saat ini apa. Dengan market dan kondisi market saat ini harga berapa. Nah nanti teman-teman baru bisa ngerti ketika nanti umpamanya dia dikasih koreksi pun tidak masalah. Tapi minimal para holder ini bisa ngerti. Oh takarannya sebetulnya diukurnya seberapa. Dia naikin dulu ini. Baru ditakar ke bawah. Nanggap ya. Apakah nanti di sini mantul, di sini langsung mantul, atau lebih bawah lagi mantul, atau lebih dasar lagi mantul, kan kita belum ngerti takarannya. Nah disinilah yang teman-teman perlu amati. Tapi poin pentingnya yang saya mau pesanin kepada holder SRP, poinnya adalah kondisinya sudah berbeda. Kondisinya sudah berbeda. Dengan tahun-tahun sebelumnya sudah berbeda. Itu poin pentingnya. Ya, kondisi SRP itu poin pentingnya di situ. Dan apakah suatu saat SRP akan naik menuju ADA kembali di 2025? Sangat percaya sekali. Bukan saya tidak percaya, sangat percaya sekali. Selamat malam Om Iwan. Ya, selamat malam. Om, FDM apa potensi naik apa turun? FDM naik potensinya. Kalaupun turun tidak banyak, tapi naik dulu ke MA99 dalam 1 hari. Tadi sudah dibahas. Jadi ya, untuk SRP seperti itu ya Bro Gandhi. Jadi ini menakar. Sebenarnya saat ini sedang menakar
posisi holder ini harga standar sebetulnya itu berapa. Itu Bang Calvin itu sebenarnya bisa menjelaskan lebih baik dari saya. Kurang lebih ini yang saya bisa baca secara market. Terlepas itu masuk atau tidak masuk ya kamu coba itu tanya dengan Bang Calvin. Itu salah satu holder SRP juga. Gitu ya. Oke, Bro Gandhi ya. Bisa juga nanti dia naik ke atas, tapi kalaupun naik ke atas menurut saya akan menghabiskan waktu. Ya, benar Om penjelasan saya itu kurang lebih seperti itulah. Jadi penentuan market itu ini sedang dipertimbangkan seberapa standar dari harga itu. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas Bang Calvin. Kalau teman-teman masih ingat ini penjelasan ini sudah pernah dibahas sebetulnya. Jadi memang benang merahnya tuh ada gitu loh. Tapi ya itu Bro Eli juga itu holder SRP ya. Terus Gala ya, oke Gala ini jarang diminta ya, saya akan bahas untuk Gala. Setelah itu BNB tetap sama targetnya, cuman teman-teman perlu perhatikan kemungkinan besar kalau dia terlalu lama untuk naik, dia akan naiknya cuma di 265 atau 285 atau 300. Kemungkinan kalau ini masih sideways dan naik, MA99-nya itu akan cenderung lebih turun itu ya untuk BNB ya. Tapi naik harusnya naik karena sudah triple bottom posisinya. Nah, kondisi market yang polanya seperti ini teman-teman perlu perhatikan. Itu pola-pola dengan kondisi market yang mapan seperti ini sebenarnya teman-teman tidak perlu takut ya. Om bisa ndak Om ini kalau dia turun lagi sekali? Bisa, bukan ndak bisa. Nanti ada satu balok lagi masih ada wick di sini sangat bisa, tapi sudah ndak lama lagi. Kemungkinan potensi yang akan terjadi di mana? Kemungkinan dia akan ditarik ke sini, antara areanya bisa terjadi di sini ya. Jadi teman-teman kunci aja di atas MA99 di sini dan di sini. Jadi area ini antara 0,28 sama 0,03 sama 0,028 untuk posisi Gala. Jadi kalau sudah di sini jual 70%. 30%-nya sisain. Kalau dia mau masih bisa naik di sini kan bisa biar running terus, ya kan? Tapi kalau sudah dia posisinya tidak kuat ya sudah jual aja karena memang momentumnya akan balik lagi ke bawah. Ini mempersiapkan dari prahalvingnya dan di sini adalah cup and handle. Hampir rata-rata semua market itu saya melihat kondisinya adalah cup and handle akan terbentuk sebelum prahalving itu terjadi, seperti mereka sedang mempersiapkan pesta besar yaitu adalah halvingnya gitu ya. Jadi kondisi market itu seperti itu yang saya baca secara market itu kurang lebih dia cuman mempersiapkan dari prahalving yaitu adalah cup and handle, membentuk pola ini untuk persiapan. Jadi MA99 ini tidak mudah belak-belok teman-teman. Jangan dipikir teman-teman itu ini naik di ke sini, tidak. Prosesnya itu alami. Itu yang teman-teman harus pelajari secara detail. Nanti teman-teman lama-lama akan ngerti bahwa MA99 ini berjalan secara alami. Gitu. Terus itu ya. Menjawab ya, Gala ya. Terus sekarang BNB ya. Ini saya bahas BNB. Ini sudah setengah 12 teman-teman, sebentar lagi saya mungkin off karena memang sekarang saya tidak mau terlalu lama sekali. Satu, kasihan yang melihat YouTube-nya teman-teman, terlalu kelamaan juga kasihan. Kedua juga terlalu kelamaan juga tenggorokan tidak baik ya. Jadi juga yang penting padat tapi berisi lebih baik. Jadi untuk BNB lebih cenderung kalau seandainya dia berlama-lamaan dia akan polanya akan sideways seperti ini tapi naik, tapi polanya mungkin akan menjadi turun targetnya di area yang dulu kita targetin di 285 bisa menjadi turun karena proses waktu penaikan tapi tidak terlalu signifikan, bisa di area 265 atau
memang dia bisa ngepam langsung ke 285. Kalau sampai 300 kemungkinannya kalau lihat seperti ini sudah susah. Sudah sedikit susah. Area yang akan ditembus oleh BNB akan menurun menjadi 265 sampai 285. Naik, tetap naik. Tapi tidak bisa signifikan. Gitu. Polanya yang akan terjadi apa sama? Membentuk cup and handle. Ini kita sudah bahas tadi. Jadi ya, cukup ya buat teman-teman ya. Semuanya sudah malam, saya sudah ngantuk. Oke, saya yang terakhir akan menjelaskan BTC. BTC mau kemana marketnya? Kalau seandainya dia tidak naik di hari ini, beberapa hari ini, tidak bisa naik ke 30, ya berarti dia sideways. Nanti kemungkinan bisa sekitar hari Sabtu atau Minggu itu sudah penurunannya sudah terasa sekali. Target yang paling terpenting adalah Agustus ini saya melihat kemungkinan teman-teman nanti BTC akan dibawa di area 25.000 sampai 25.850. Kita tunggu aja Agustus atau September awal. Apakah betul pola itu yang akan terbentuk untuk posisi BTC. Gitu ya. Terima kasih semuanya buat Bang Calvin, Bang Ar, Prima, Bro Elite, Smokis, Bang Satian, MV, Bro Oka, Komiko, Yuda, Wahyu, Bang Pian, Bang Dwi, War, B, Seneng Bapak, Bro Irfan, Bro Tom, AA Shop, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih semuanya. Komiko juga ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.